Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita akan belajar satu perkara yaitu tentang ketakutan. Ada beberapa jenis ketakutan. Yang pertama yaitu ketakutan kalau kita itu bersalah. Kalau mungkin ketemu petugas kepolisian atau pejabat pemerintah di mana kita bersangkutan kita punya kesalahan. Bertemu mereka kita takut karena kita merasa kita itu bersalah dan mungkin kita akan menghadapi hukuman. Itu suatu ketakutan. Ketakutan yang kedua saudara-saudara, ketakutan masa depan. Terutama masa pandemi ini banyak orang yang jadi takut memikirkan masa depan. Bagaimana nanti untuk menghidupi keluarga, bagaimana untuk biaya kuliah, bagaimana untuk bisnis saya. Bermacam-macam ketakutan itu akan menyelimuti hati orang. Saudara-saudara, ketakutan ini memang ketakutan yang kita hadapi sekarang ini hampir seluruh dunia. Bahkan di beberapa belahan dunia mereka sudah mengalami resesi. Mungkin kita juga terbayang untuk masa depan tahun yang akan datang ini bagaimana ekonomi di Indonesia. Kita diliputi ketakutan. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ada 385 ayat yang berkata, jangan kamu takut. Itu kata Tuhan. Berarti tiap hari Tuhan itu berkata kepada kita, jangan kamu takut. Memang secara akal kita takut. Tapi secara iman kita punya Tuhan yang mengatakan sesuatu yang menenangkan hati kita. Sehingga dalam ketakutan sekalipun kita boleh datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menenangkan hati kita. Seperti para murid naik perahu di mana gelombang ombak datang. Mereka takut, mereka juga takut mati saudara-saudara. Tapi puji syukur dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sanggup untuk menenangkan ombak gelombang yang begitu menakutkan. Demikian dalam hidup kita. Marilah kita juga di tengah dunia yang serba tidak menentu, kita bisa diliputi ketakutan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Biar kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sanggup untuk menolong dalam keadaan apapun juga. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga seperti ayat ini tadi kita baca, Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dalam ayat ini pada waktu para gembala di padang, tiba-tiba malaikat datang dengan sinar kemuliaan yang luar biasa. Nah itu membuat para gembala takut, ketakutan luar biasa. Karena apa saudara-saudara? Karena mereka itu takut diliputi dengan rasa hormat. Mereka belum pernah melihat malaikat, belum pernah melihat Tuhan, tapi melihat kemuliaan sinar yang begitu luar biasa. Mereka takut hormat. Dan saudara-saudara, ketakutan ini kita mungkin biasa kalau kita bertemu misalnya dengan Bapak Jokowi lah gitu. Kita mungkin tidak punya salah, tapi kita takut dengan rasa hormat, wibawa. Jadi sudah ada ketakutan yang benar. Nah para gembala ini dia diliputi ketakutan. Tapi malaikat datang mengatakan jangan kamu takut. Dan saudara-saudara malaikat memberitakan berita sukacita. Dan akhirnya para gembala ini hilang ketakutannya. Pada waktu mereka mendengar berita surga. Dan waktu mereka apalagi bertemu dengan bayi Yesus. Wah mereka sukacita luar biasa. Sebab itu saudara, kita perlu juga punya rasa ini. Takut hormat. Takut yang menyadari wibawa Tuhan itu luar biasa. Wibawa roh Tuhan itu juga luar biasa.
Dan kita percaya di dalam Yesus ada kedamaian, ada sukacita. Itu yang Tuhan akan berikan bagi kita yang mempunyai takut tapi hormat. Takut, yakin kebesaran Tuhan itu luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu melebihi segalanya. Biarlah takut yang benar ini ada dalam hati kita semuanya. Sekian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.